Tepat tadi malam, pernyataan super aneh dan janggal pelatih Malaysia Kim Pen Gon jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa bikin fans timnas Indonesia seketika tertawa ngakak dan nahan sakit perut melihatnya. Alhamdulillah kabar baik nih, timnas Indonesia bakalan pesta gol ke gawang Irak. Loh kok bisa? Ternyata Irak mendadak dapatkan kabar buruk pemilihan pemainnya dikritik abis oleh Bung Towel versi Irak jelang lawatan ke Jakarta. Bahkan pelatih Irak bisa saja sampai tampak kejang menderita melihat hal ini. Tonton video ini sampai abis biar gak penasaran. Memang ini piala sampah penuh permainan mafia bola, namun malah jadi kesukaan Towel dan para pembenci Shin Tae-yong. Ketum PSSI gak peduli dan abaikan turnamen menjijikkan ini jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain soal target langsung dibongkar Sumardi. Sungguh sombong dan congkak jika kalah bisa menangis di kegelapan, komentar pelatih Vietnam atau satu grup dengan timnas Indonesia seperti ini konfirmasinya. Shin Tae-yong full senyum bahagia, kiper keturunan Belanda Grade A ini bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, siap tampil mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Tepat tadi malam, pernyataan super aneh dan janggal pelatih Malaysia Kim Pen Gon jelang timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa bikin fans timnas Indonesia seketika tertawa ngakak dan nahan sakit perut melihatnya. Ada kabar seru dari dunia sepak bola Malaysia. Dua klub papan atas Johor Darul Ta'zim dan Selangor FC memutuskan untuk tidak melepaskan pemain mereka ke timnas Malaysia untuk Piala AFF 2024. Waduh, ini bisa jadi mimpi buruk buat pelatih timnas, Kim Pen Gon. Hasil drawing Piala AFF 2024 menempatkan timnas Malaysia di grup A bareng sama Singapura, Kamboja, Thailand, dan pemenang babak playoff. Undian seru ini diadakan di Hanoi, Vietnam pada Selasa 21 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat. Kim Pen Gon udah memetakan persaingan di grup A dan dia yakin ini bakal jadi perjuangan berat. Katanya Malaysia bakal turun dengan tim terbaik di Piala AFF 2024. Undian yang menarik, kita menghadapi Thailand, juara edisi lalu, dan satu lagi yang harus diwaspadai adalah Singapura, tetangga kita. Kita juga menghadapi Kamboja, dan juga tim lain dari kualifikasi. Kata Kim dikutip dari X resmi FAM. Kami akan berusaha mendapatkan tenaga terbaik, tim terbaik untuk bertarung di Piala AFF, sambung pria asal Korea Selatan itu. Nah, menurut laporan media Malaysia, New Straits Times, JDT punya alasan kuat untuk gak ngasih izin pemainnya bergabung. Soalnya Piala AFF gak masuk dalam kalender FIFA dan The Southern Tigers pengen pemainnya fokus di pramusim. Selain itu, jadwal Piala AFF bentrok dengan partisipasi JDT di Asian Champions League Elite yang digelar dari 16 September 2024 hingga 19 Februari 2025. Gimana dong ya? Selangor FC juga punya jadwal padat di Champions League tuh pada November dan Desember 2024. Jadi, mereka juga ogah ngelepas pemain ke timnas. Aduh, ini drama banget sih, pasti bikin Kim Pen Gon pusing 7 keliling. Gimana menurut kalian?
Apakah keputusan JDT dan Selangor FC ini bisa dimaklumi atau malah bikin kalian kesel? Yuk, kasih komentar kalian di bawah. Mari kita bahas serunya drama sepak bola ini bersama-sama. Alhamdulillah kabar baik nih, Timnas Indonesia bakalan pesta gol ke gawang Irak. Loh kok bisa? Ternyata Irak mendadak dapatkan kabar buruk pemilihan pemainnya dikritik abis oleh Bung Towel versi Irak jelang lawatan ke Jakarta. Bahkan pelatih Irak bisa saja sampai tampak kejang menderita melihat hal ini. Tonton video ini sampai habis biar gak penasaran. Situasi memanas di kubu Timnas Irak. Pemilihan pemain untuk menghadapi Timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026 menuai kritik tajam. Pelatih Irak Jesus Casas telah mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Jakarta. Nama-nama besar skuad singa Mesopotamia seperti Ali Jassim, Basar Resan, Osama Rashid, Aiman Hussein, Muhammad Ali, Zidane Iqbal, hingga Kapten Jalal Hasan, semua ada dalam daftar. Namun, ada satu keputusan yang membuat publik geger. Salah satu pelatih lokal, Saad Hafez, mengecam keras keputusan Casas. Ketiadaan gelandang Hasan Abdul Karim, bintang klub Al-Zawraa A, membuat Hafez gusar. Absennya Hasan Abdul Karim mengejutkan saya. Pemain ini sedang berada di puncak performa dan pengaruhnya sebanding dengan Ali Jassim, ujar Hafez dengan nada tegas kepada Win-Win. Keputusan untuk tidak memanggil Hasan Abdul Karim ke Timnas Irak bisa membunuh talentanya. Ini mengingatkan saya pada masa suram sebelum Piala Asia. Saya yakin ketiadaannya akan berdampak negatif pada level permainannya dan dia seharusnya diperlakukan secara adil dengan memanggilnya ke timnas, tambah Hafez semakin berapi-api. Situasi ini menimbulkan ketegangan di antara pendukung timnas Irak. Keputusan kontroversial ini bisa memengaruhi peluang Irak di kualifikasi Piala Dunia. Apakah keputusan Casas benar-benar bijak atau justru menjadi blunder besar? Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Hasan Abdul Karim akan menjadi bumerang bagi timnas Irak? Apakah keputusan ini bisa dimaklumi atau justru membuat kalian marah? Yuk berikan komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Memang ini piala sampah penuh permainan mafia bola, namun malah jadi kesukaan Towel dan para pembenci Sintayong. Ketum PSSI gak peduli dan abaikan turnamen menjijikkan ini jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain soal target langsung dibongkar Sumardi. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, Timnas Indonesia belum pernah mencicipi gelar juara di turnamen sepak bola Asia Tenggara yang kini bernama ASEAN Cup 2024. Lalu apa target PSSI untuk Timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen ini? Ketua Badan Tim Nasional Sumarji secara jujur mengakui bahwa sampai saat ini PSSI belum menetapkan target untuk pelatih Sintayong di ASEAN Cup 2024. Kami belum membahas target karena baru saja dilakukan drawing, kata Sumarji. Menurutnya soal target nanti akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir diyakini akan mempertimbangkan terlebih dahulu tantangan yang mungkin dihadapi Sintayong dalam mengumpulkan pemain untuk turnamen ini, mengingat ASEAN Cup 2024 bukanlah agenda resmi FIFA. Di sisi lain, Thohir juga akan menilai peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia jelas membutuhkan pemain-pemain terbaik untuk ajang yang lebih bergengsi ini ketimbang ASEAN Cup 2024. Situasi ini menimbulkan ketegangan tersendiri bagi para penggemar sepak bola tanah air. Apakah PSSI akan menetapkan target tinggi di ASEAN Cup 2024
2024 atau fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang pasti keputusan ini akan sangat menarik untuk ditunggu. Kami tunggu saja, nanti Pak Ketua Umum pasti akan menyampaikan targetnya, tambah Sumarji dengan nada penuh harap. Bagaimana menurut kalian penggemar sepak bola Indonesia? Apakah timnas kita harus fokus penuh di ASEAN Cup 2024 atau sebaiknya memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia 2026? Yuk beri komentar kalian di bawah. Mari kita diskusikan bersama. Sungguh sombong dan congkak jika kalah bisa menangis di kegelapan, komentar pelatih Vietnam saat tahu satu grup dengan timnas Indonesia, seperti ini konfirmasinya. Terakhir, pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Vietnam kalah telak 0-3 di kandangnya sendiri Stadion My Dinh. Pelatih Philippe Troussier pun langsung dipecat tepat setelah kekalahan memalukan itu. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) kemudian mengikuti jejak PSSI dengan menunjuk pelatih asal Korea Selatan Kim Sang-sik. Mengomentari hasil drawing Piala AFF 2024 ini, pelatih kepala baru timnas Vietnam Kim Sang-sik berkata bahwa dirinya yakin dengan persiapan yang baik, siapapun lawannya termasuk timnas Indonesia. Saya memiliki tujuan tersendiri untuk setiap pertandingan, setiap turnamen. Tim-tim yang berpartisipasi di Piala AFF 2024 semuanya sangat bagus dan pertandingan mendatang tidak akan mudah, katanya. Namun, jika kami memiliki persiapan terbaik, tim Vietnam akan mampu memenangkan turnamen ini. Imbuhnya. Shin Tae-yong full senyum bahagia, kiper keturunan Belanda Grade A ini bisa perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, siap tampil mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mendapat bisa full senyum karena pemain keturunan berdarah Belanda ini berpotensi turun di Piala AFF 2024. Pada Piala AFF 2024 yang berlangsung 23 November 2024 hingga 21 Desember 2024, Timnas Indonesia bergabung di Grup B. Timnas Indonesia akan memperebutkan 2 tiket lolos ke semifinal Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Dalam ajang nanti, Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan bisa memanggil para pemain terbaiknya karena terbentur jadwal. Piala AFF berlangsung pada akhir tahun yang dimana klub-klub Eropa sedang menjalani kompetisi. Klub juga berhak untuk tidak melepas pemain ke tim nasional karena Piala AFF tidak termasuk agenda FIFA. Kendati demikian, STY bisa memanggil penjaga gawang FC Dallas Maarten Paes ke skuad Garuda yang bertarung di Piala AFF 2024. Saat ini, status Maarten Paes memang sudah warga negara Indonesia (WNI). Namun, dia belum bisa memperkuat skuad Garuda. Maarten Paes masih menunggu putusan dari Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) soal statusnya yang pernah memperkuat timnas Belanda U21. Apabila masalah tersebut selesai, maka penjaga gawang berusia 25 tahun hampir bisa dipastikan dapat bermain untuk timnas Indonesia. Jika FC Dallas gagal menembus posisi 9 besar wilayah barat, Paes akan mengakhiri musim dan bisa langsung bergabung. Dengan demikian, Paes bisa langsung terbang ke Indonesia untuk mengikuti Piala AFF 2024.